فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-53 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wilah." Tidaklah mereka menunggu kecuali terjadinya apa yang dikabarkan oleh para rasul. Ini ancaman kepada orang-orang yang mendustakan para rasul dan apa yang mereka bawa berupa kebenaran. Maka Allah katakan, hal yanzuruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka itu melainkan sekarang hanya tinggal menunggu saja. Sebagai pembuktiannya, kita tunggu saja. Dan itu pasti akan terjadi, yaitu apa yang dikabarkan oleh para rasul. Adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, bahwasanya yang beriman dapat demikian-demikian, yang kufur dapat demikian-demikian. Ini cuma tinggal nunggu waktu saja. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Dan pada hari nanti ketika datang pembuktiannya, ketika terjadi apa yang dikabarkan oleh para rasul tersebut, maka pada hari tersebut yaqulul ladzina nasuhu min qabl, maka akan berkata orang-orang yang dulu melupakan Al-Qur'an, melupakan kebenaran yang dibawa oleh para rasul, mereka akan mengatakan, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sungguh para rasul dari Tuhan kami sudah membawa kebenaran ini dulu. Mereka dulu sudah datang membawa kebenaran. Akhirnya apa ini? Ngakui. Memang dulu yang dibawa oleh para rasul itu adalah benar. Kapan tapi mengakuinya? Yauma ya'ti ta'wiluh. Pada hari di mana kejadiannya sudah terbukti. Ya tidak bermanfaat lagi. Nah, karena saat itu mereka sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Apa yang dikabarkan oleh para rasul sudah dilihat dengan mata kepala. Maka tidak ada lagi gunanya. Saat itu ya semua orang pasti apa? Percaya. Orang sudah dilihat di depan mata. Sehingga tidak bermanfaat lagi keyakinan mereka saat itu bahwasanya yang dibawa oleh para rasul adalah kebenaran. Tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Sudah disaksikan dengan mata kepala. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a. Sekarang tugas mereka yang bisa mereka lakukan hanya mencari apa ini? Pemberi syafaat mereka yang mereka harapkan ketika dulu masih di dunia. Apakah kami masih punya harapan untuk mendapatkan pertolongan berupa pemberi syafaat? Ya kalau kami minta langsung, malu. Dulu sudah mendustakan para rasul. Sudah mengatakan para rasul itu begini dan begitu. Sekarang malu, mau minta langsung bantuan sama Allah itu malu. Kalau bisa ya pakai perantara, syufa'a. Kami punya perantara tidak yang bisa menghubungkan kami dengan Allah supaya kami selamat hari ini. Fayashfa'u lana, sehingga mereka bisa ngasih syafaatnya untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au nuraddu, atau sesuatu yang bisa kami tolak dengannya, fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikanlah. Kalau di sini kami nggak punya penolong yang bisa ngasih kami syafaat, atau mungkin kami bisa dikembalikan nuraddu, sehingga kami bisa melakukan apa yang dulu tidak kami lakukan di dunia. Mau tobat kami. Kalau kami bisa kembali ke dunia, ya kami akan melakukan nggak kayak yang dulu kami lakukan lah. Nah, pilihan mereka cuma dua ini. Nyari syafaat di akhirat, atau balik lagi ke
dunia. Dan dua-duanya mustahil. Orang kafir tidak mendapatkan pemberi syafaat di akhirat dan tidak akan mungkin pula dikembalikan ke dunia. Sehingga sekarang ya, waktu yang kita miliki untuk melakukan usaha menyelamatkan diri itu cuma sekarang. Qad khasiru anfusahum, dan mereka telah rugi, menderita kerugian terkait dengan diri mereka. Diri mereka saja pun tidak mampu mereka kuasai dan mendatangkan keuntungan. Itu maknanya khasiru anfusahum. Dari diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Mereka rugi. Ini kemakan modal mereka. Jiwa mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak mampu mendatangkan keuntungan dan manfaat apa-apa untuk diri mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilang dari mereka, pergi dari mereka apa yang dulu mereka dustakan. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa haula'il ladzina haqqa 'alaihimul 'adzab, dan mereka itu orang-orang yang telah wajib atas mereka mendapatkan azab, lam yu'minu bihadzal kitabil azim. Mereka tidak mau beriman dengan kitab yang agung ini, yaitu Al-Qur'an. Walang qadu li awamirihi wa nawahi, dan mereka juga tidak mau tunduk kepada perintah-perintahnya dan juga kepada larangannya. Falam yabqa fihim hilatun, maka tidak tersisa untuk mereka satu celah pun illa istiqaquhum an yahilla bihim ma akhbara bihi Al-Qur'an. Maka tidak ada jalan lain kecuali kelayakan mereka untuk ditimpakan kepada mereka apa yang telah dikabarkan oleh Al-Quran berupa azab. Tidak ada lagi uzurnya mereka. Sudah tidak punya lagi alasan. Sehingga yang tersisa tinggal kepantasan untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Al-Quran. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan hal yanzuruna illa ta'wilah, tidaklah mereka menunggu kecuali tinggal takwilnya saja. Apa takwil di sini? Ai wuku ma akhbara bihi, kejadian apa yang telah dikabarkan. Mereka tidak menunggu kecuali terjadinya apa yang telah dikabarkan sebelumnya. Sudah nggak ada lagi alasan apa-apa, tinggal tunggu saja, sudah. Tinggal nunggu waktu saja. Kama qala Yusuf alaihi salam hina waqa'at ru'yah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika menjadi nyata mimpinya. Ini untuk menjelaskan arti takwil. Takwil itu artinya terjadinya apa yang dulu diperkirakan akan terjadi. Terjadinya apa yang dulu diberitakan. Ketika terjadi itu namanya apanya? Takwilnya. Paham ya? Sehingga ini jangan dicampur adukkan makna takwil di sini dengan makna takwil dalam kajian kita Al-Qawaid Al-Muslah. Paham ya? Takwil di sana menafsirkan ayat atau hadis keluar dari zahirnya, itu namanya takwil. Kalau di sini takwil artinya apa? Terjadinya apa yang sebelumnya dikabarkan. Gitu. Sebagaimana ucapan Yusuf alaihi salam ketika terjadi mimpinya menjadi nyata. Hada ta'wilu ru'ya min qabl. Dia bilang pada ayahnya, wahai ayahku, inilah pembuktian mimpiku yang dulu, yaitu sujudnya saudara-saudaranya dan orang tuanya kepada siapa ini? Kepada Adam, kepada Yusuf alaihi salam. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan, aku lihat semuanya mereka itu apa ini? Sujud kepadaku. Ini masih apa? Kecil. Kemudian sampai di Mesir, ternyata betul semuanya itu apa ini? Sujud dalam keadaan dia di singgasananya. Nah, ini kejadian apa yang dulu diberitakan, terjadinya saat itu. Itu takwil katanya. Yauma ya'ti ta'wilu, pada hari datangnya takwilnya tadi, yaqulul ladzina nasuhu min qabl, maka akan berkata orang-orang yang dulu melupakan Al-Qur'an sebelumnya, mutanaddimin, sebagai bentuk penyesalan, datang dalam keadaan menyesal, muta'assifina ala ma madha, merasa kehilangan kesempatan atas apa yang telah lalu, mutasyafi'ina, mencari syafaat fi maghfirati dzunubihim, untuk terampuninya dosa mereka. Mukirrina bima akhbarat bihi rusul,
sambil mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Maka mereka katakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi, sungguh telah datang para utusan Rabb kami dengan membawa kebenaran. Memang betul mereka bawa itu. Kapan ngakunya tapi? Sudah terlambat. Nah, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah kami masih bisa mendapatkan pemberi syafaat yang bisa ngasih syafaat untuk kami? Au nuraddu ila dunya. Atau kalau nggak ada, ya dikembalikan sajalah kami ke dunia. Fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami bisa beramal selain dulu yang kami amalkan. Kami akan beramal lain, nggak kayak yang dulu kami amalkan. Kalau dulu kami mendustakan para rasul, nanti kalau kami dikembalikan lagi ke dunia, kami janji akan membenarkan para rasul. Azam tujuh mukanya. Tujuh mukanya. Ayo. Kami janji akan membenarkan para rasul. Kami akan melakukan tidak seperti yang dulu kami lakukan di dunia. Waqad fatal waktu anir ruju' ila dunia. Sudah terlewatkan waktu untuk kembali ke dunia. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya pemberi syafaat. Karena mereka juga bukan orang yang layak untuk mendapatkan apa ini? Syafaat. Wa su'aluhum ar-ruju' ila dunya liya'malu ghaira amalihim kadzibun minhum. Dan permintaan mereka pun untuk dikembalikan ke dunia sehingga bisa beramal selain yang dulu mereka amalkan ketika di dunia, ini pun dusta saja mereka. Kalau dikembalikan pun juga mereka kembali lagi apa nanti? Mendustakan lagi. Ini pun kedustaan saja ini. Janji mereka bahwasanya nanti kalau dibalikkan ke dunia mereka akan apa ini? Membenarkan para rasul. Ini pun cuma dusta. Kadzibun minhum. Maksuduhum bihi daf'u mahalla bihim. Tujuan mereka sekedar cuma bisa menolak apa yang sekarang sedang menimpa mereka. Pokoknya lepaslah dari apa ini? Azab dulu saat itu. Entah dengan adanya syafaat, kalau nggak ada paling nggak kembali dulu di dunia. Bukan mau berubah, bukan. Tapi supaya lepas dari apanya? Azabnya saat itu. Nanti kalau udah kembalikan, udah lepas ya balik lagi apa ini? Kufur. Gitu. Sehingga itu tujuannya, maksuduhum bihi, tujuan mereka dengannya, dengan apa ini? Dengan minta dikembalikan ke dunia. Itu cuman daf'u mahalla bihim, untuk menolak apa yang sekarang sedang menimpa mereka. Nggak lain, nggak bukan. Bukan karena betul-betul taubat juga nanti di dunia berubah, enggak. Nah. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala, lo udah tahu. Walau ruddu, kalau seandainya mereka dikembalikan, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dulu mereka sudah dilarang. Ini Allah udah tahu. Kalau dikembalikan pun, mereka pasti juga akan apa ini? Kembali mengulangi yang dulu mereka dilarang. Ini menunjukkan ya, kan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu meliputi apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang nggak terjadi bagaimana seandainya terjadi. Ini masuk dalam cakupan ilmunya Allah. Yang nggak terjadi. Kalau terjadi bagaimana kejadiannya pun Allah apa? Tahu. Sekarang ini pengembalian mereka ke dunia. Terjadi tidak? Tidak. Tapi Allah tahu seandainya terjadi? Tahu Allah. Kan udah Allah bilang, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan. Ini nggak terjadi. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, pasti. Allah udah memastikan, bahkan pakai lam taukid. La'adu, pasti mereka akan kembali lagi ila manuhu an, kepada apa yang dulu mereka dilarang. Pasti mereka akan melakukan lagi. Tinggal ilmu Allah itu yang nggak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya pun Allah tahu. Allah tahu yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan yang nggak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Semuanya Allah apa ini? Tahu. Nah. Wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu apa? Para pendusta. Apa kedustaannya? Ketika minta dikembalikan ke dunia untuk apa ini? Beramal saleh. Dusta ini. Tujuan mereka sekedar hanya ingin lepas dari siksaan saja saat itu. Udah. Qad khasiru anfusahum hina fawwatuha al-arbah, dan sungguh mereka telah menimpakan kerugian untuk diri mereka. Dari mana itu? Tatkala mereka melewatkan atas diri mereka cara untuk mendapatkan keuntungan.
Dikasih kesempatan untuk nyari untung, dikasih badan, dikasih jiwa, dikasih kesempatan, dikasih nikmat, dilewatkan. Nggak dipakai untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Itu namanya rugi ya. Sehingga arti rugi itu nggak mesti kita langsung kehilangan apa yang kita pegang. Kehilangan kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan itu bagi orang-orang yang level amal solehnya itu tinggi, itu sudah merupakan suatu apa ini? Kerugian. Paham ya? Ada kesempatan besar, ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dan bisa dilakukan dan gampang untuk mendapatkannya, tapi dilewatkan. Itu bagi orang-orang yang levelnya tinggi itu sebuah apa ini? Kerugian. Paham ya? Ya kita para pedagang aja kadang kayak gitu. Iya kan? Nah, terlewatkan suatu keuntungan yang di depan mata, itu ada rasa ruginya ya. Padahal nggak dapat pun ya nggak hilang modal usahanya, enggak. Cuma ketika bisa dapat 100, dia cuma bisa dapat 80. Ini orang-orang yang punya himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Ini bagi dia sudah merupakan apa ini? Kekurangan. Ini kadang kita sering nanya, ya kan kalau di tebing itu ya. Kan ada kawan sebagian jualan lemang. Itu kalau musiman pas lagi rame-rame ya tahun baru atau hari raya atau segala macamnya, bisa naik 3 kali omsetnya. Bakar terus semuanya, bikin terus lah, produksi terus. Mumpung apanya? Momen. Lu bisa dapat 200, kenapa cuma cukup? Biasanya 100 ya dapat, udah. Tapi ketika ada kesempatan kayak gitu, kok nggak diambil? Dan bisa melakukannya dengan mudah, itu berarti sebuah apa ini? Kerugian. Kalau orang ini memang punya apa ini? Cita-cita yang tinggi. Ini dalam masalah dunia, tapi itu. Dalam masalah akhirat juga sama. Qad khasiru anfusahum. Loh kok rugi, kenapa? Iya, kenapa? Dikasih kesempatan untuk dapat keuntungan, itu tidak dimanfaatkan, nggak diambil. Dulu di dunia dikasih semuanya fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih badan yang sehat, dikasih nikmat, dikasih apa, semuanya lengkap dikasih Allah. Tapi nggak dipakai untuk menyelamatkan diri dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi nih. Semua fasilitasnya sudah dikasih Allah, dikasih kitab, dikasih Rasul, diingatkan berulang kali. Nggak juga. Nggak dapat keuntungan juga. Ini baru betul-betul namanya apa ini? Kerugian. Itu maknanya khasiru anfusahu. Mereka melewatkan atas diri mereka al-arba, keuntungan, wasalaku biha sabilal halak, dan mereka menempuh dengan jiwa mereka itu jalan kebinasaan. Walaysa dzalika kahusranil amwal wal asas. Dan itu tidak sama dengan kerugian harta, kerugian barang-barang, perabotan, awil aulad, atau kerugian terkait dengan anak. Ini modal utamanya dia, badannya dia, jiwanya dia. Nggak bisa mendatangkan manfaat untuk siapanya? Dirinya sendiri lah. Ini kan rugi. Kalau anak, kalau harta yang lain-lain, ini faktor dari luar. Kalau dapat dari sana, alhamdulillah. Kalaupun enggak, ya itu pun dari luar diri kita. Lah ini dari diri kita sendiri, kita nggak dapat apa ini? Keuntungan. Ini makanya dibilang oleh Allah, qad khasiru anfusahum. Yang menderita kerugian adalah yang paling penting yang mereka miliki dan yang paling berharga, yaitu apanya? Anfusuhum, jiwanya mereka, dirinya mereka sendiri. Nah, dan ini tidak sama seperti kerugian harta atau perabotan atau anak-anak. Innama hadza khusranun la jubrona li sahibihi. Ini adalah sebuah kerugian yang tidak ada limusabihi, yang tidak ada sesuatu yang bisa menambal orang yang menderitanya, yang menderita kerugian tersebut. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun fid dunya, dan hilang pada hari itu apa yang dulu mereka adakan di dunia. Adanya sesembahan mereka selain Allah untuk ngasih syafaat, dan yang semuanya pada hari akhirat semuanya hilang. Nggak ada yang muncul satupun batang hidungnya untuk menyelamatkan mereka. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun fid dunya mimma tumannihim anfusuhum bihi, dari apa-apa yang diangan-angankan oleh jiwa mereka. Nanti kita ibadahi ini, mereka akan menyelamatkan kita di akhirat, mereka akan ngasih syafaat untuk kita di akhirat. Ternyata sampai akhirat satupun tidak ada yang nongol apanya, batang hidungnya. Semuanya apa? Dhalla anhum. Semuanya hilang pergi dari mereka. Nah. Wa ya'iduhum bihi syaitan, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka. Qadimu ala ma lam yakun lahum fi hisab. Mereka datang ke suatu tempat di suatu waktu yang sama sekali tidak mereka perhitungkan, yang nggak masuk dalam perhitungan mereka. Mereka nggak nyangka bakal kayak gini keadaannya. Mereka mati, mereka kira bakal banyak yang menolong mereka karena mereka banyak menjadikan syafaat selain siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata udah sampai sana satu pun nggak ada yang apa ini? Kelihatan. Nah, ini mana yang nggak diperhitungkan. Lam yakun lahum bihi fi hisab. Wa tabayyana lahum
batiluhum wa dhalaluhum. Saat itu jelaslah bagi mereka kebatilan mereka dan kesesatan mereka. Wa sadaqa ma ja'at bihir rusul, dan jelaslah kebenaran yang dulu dibawa oleh para rasul. Ini akhir kisah yang tragis ya kan, bagi orang-orang yang mendustakan para rasul dan apa yang dibawa oleh para rasul. Faedah yang bisa kita ambil ya kan dari ayat yang ke-53 ini. Yang pertama adalah ancaman kepada orang kafir tentang akan terjadinya apa yang telah diberitakan oleh Al-Quran berupa ancaman. Ancaman bagi orang kafir tentang akan terjadinya semua yang dikabarkan oleh Al-Quran berupa ancaman. Pasti akan terjadi. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yanzurun itu artinya maknanya yantazirun, menunggu, intizar, bukan melihat. Yanzurun di situ maknanya apa? Menunggu. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Ancaman bagi orang kafir tentang akan terjadinya semua yang dikabarkan oleh Al-Quran berupa ancaman. Faedah yang berikutnya, i'tiraf al-mukadzibin, pengakuan orang-orang yang mendustakan, alladzina nasul Quran, pengakuan orang-orang yang mendustakan yang dulu melupakan Al-Quran, inda mu'ayanati ta'wilihi yaumal qiyamah, saat menyaksikan kebenaran berita Al-Quran pada hari kiamat. Saat menyaksikan kebenaran berita Al-Quran pada hari kiamat. Saat itu mereka iktiraf, mengakui. Yauma ya'ti ta'wiluh, pada hari di mana datang kebenaran apa yang dikabarkan. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Mereka bilang sungguh benar rasul-rasul dulu. Mereka yang membawa kebenaran. Sekarang waktunya udah kami saksikan. Faedah yang berikutnya, beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan untuk beriman kepada para Rasul yang sebelumnya. Beriman kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan untuk beriman kepada para Rasul yang diutus sebelumnya. Sehingga nggak bisa berimannya dengan Muhammad saja, nggak bisa. Rasul-rasul yang lain juga wajib diimani. Makanya sini lafadznya jamak. Qad ja'at rusulu rabbina. Semua rusul dibenarkan, diimani. Cuman syariatnya nggak diamalkan lagi. Kalau syariatnya yang diamalkan ya syariat Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita saja. Tapi diimani bahwasanya Allah pernah mengutus mereka. Ada Rasul yang namanya fulana, dibenarkan? Dibenarkan, wajib. Beriman kepada Muhammad ini mengharuskan kita untuk beriman kepada Rasul yang sebelumnya semuanya. Nah, faedah yang berikutnya, penetapan rububiyah Allah yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Penetapan sifat rububiyah Allah yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Penetapan sifat rububiyah Allah yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Bahkan orang-orang kafir itu mengakui Allah sebagai Rabb mereka. Apa kata mereka tadi? Qad ja'at rusulu rabbina, Rabb kami. Artinya mereka sendiri mengakui Allah sebagai Rabb-nya mereka, walaupun mereka kafir. Sehingga rububiyah Allah itu umum, mencakup kaum mukminin dan juga mencakup kafirin. Faedah yang berikutnya, nadamul kafirin, penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat. Penyesalan orang-orang kafir pada hari kiamat dan permintaan mereka akan dua hal. Dan permintaan mereka akan dua hal demi menyelamatkan mereka dari siksaan. Demi menyelamatkan mereka dari siksaan. Dan permintaan mereka akan dua hal demi menyelamatkan mereka dari siksaan. Minta apa mereka tadi? Minta syafaat. Mana pemberi syafaat kami ini yang dulu di dunia
janjikan kami, yang kami berharap mereka menyelamatkan kami. Kalau nggak bisa, yang kedua, minta dikembalikanlah ke dunia. Au nuraddu, atau kami dikembalikan panak mala ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami bisa beramal selain dari apa yang dulu kami amalkan. Faedah yang berikutnya, kerugian terbesar adalah kerugian dari diri sendiri. Kerugian terbesar adalah kerugian terkait dengan diri sendiri. Kalau ini udah rugi ya, kawan, jangan harap dapat keuntungan dari yang lain. Kalau dari diri kita sendiri saja tidak bisa mendatangkan keuntungan untuk kita, jangan harap kita dapat keuntungan dari selain diri kita. Mau dari anak, mau dari harta, mau dari istri, mau dari apapun. Karena ini modal utamanya kita. Nah, ini kerugian yang terbesar, makanya Allah jadikan sebagai standar. Bahwasanya mereka yang paling besar kerugian mereka itu adalah qad khasiru anfusahum. Nah, kalau diri mereka saja sudah rugi, tidak dapat keuntungan untuk diri mereka, apalagi dari anak, apalagi dari harta. Lebih-lebih lagi tidak akan bisa mendatangkan untuk mereka keuntungan. Nah, sehingga ini modal kita yang paling berharga, ya kan, dirinya kita. Makanya yang disuruh selamatkan itu diri kita dulu, baru orang lain, bahkan baru keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, baru wa ahlikum nar. Nah, yang paling pertama dulu siapa? Diri sendiri. Nah, kalau ini lepas, yang lain pasti bakal apa ini? Lepas. Nah, bagaimana pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Yang nggak punya sesuatu nggak bisa apa ini? Ngasih manfaat untuk diri sendiri aja, ngasih keuntungan untuk diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngasih keuntungan untuk yang lain. Faedah yang berikutnya, hilangnya semua yang diharapkan oleh orang-orang kafir sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Hilangnya semua yang diharapkan oleh orang kafir sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Faedah yang berikutnya, menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah yang diibadahi adalah sebuah kedustaan. Menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah yang diibadahi, perantara tersebut adalah sebuah apa ini? Kedustaan, iftira. Dan ini sudah lewat dalam kajian Nawaqidul Islam. Nah, pembatal keislaman yang keberapa? Yang keberapa ini? Yang kedua, menjadikan wasilah diberi syafaat yang diibadahi. Walaupun ini cabang dari yang pertama sebenarnya, kesyirikan kepada Allah. Cuma karena banyak terjadi, dikhususkan, disendirikan, kasih nomor sendiri, kedua. Nah, Allah musta'an. Faedah yang berikutnya, tidak ada pemberi syafaat bagi orang kafir pada hari kiamat. Tidak ada pemberi syafaat bagi orang kafir pada hari kiamat. Dan tidak ada pula jalan untuk dikembalikan ke dunia. Semua yang mereka minta pada hari kiamat ditolak. Karena tujuan mereka hanya sekedar untuk cari aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan tidak lagi bermanfaat. Nah, tidak ada pemberi syafaat bagi orang kafir pada hari kiamat dan tidak ada jalan untuk dikembalikan ke dunia. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-54, nah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala.